Perkenalkan, nama saya Bila Kusalahan dari Universitas Sriwijaya Madura Bangkalan. Di sini saya untuk memenuhi tugasnya saya mata kuliah Hukum Bisnis dan Komersial. Tujuannya untuk mewawancara Bapak mengenai materi yang sudah saya pilih, yaitu konsep usaha dan badan usaha dan perusahaan, khususnya koperasi. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama tuh jenis koperasi. Mungkin yang pertama profilnya dulu. Sejarahnya dari PKPSD Pamekasan. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu yang namanya PKPRI yang sekarang kan dengan PKPRI itu berkepanjangan Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia itu ada di beberapa kabupaten, khususnya di Jawa Timur, Madura, khususnya di Pamekasan, termasuk di KPRI di Pamekasan. Di profil kami itu memang koperasi itu di kami di PKPRI Pamekasan itu adalah koperasi bahagia. Awal namanya, terus akhirnya ada perubahan atau perubahannya baru ke KPN. KPN itu Koperasi Pegawai Negeri. Habis itu ada lagi perubahan yang namanya PKPN, ya, baru ke PKPN. PKPN ini sudah masuk, intinya termasuk Pusat Koperasi Pegawai Negeri, masih ke PKPN, ya. Terus akhirnya ada perubahan lagi, atau perubahannya baru namanya PKPRI yang sampai sekarang sudah tingkat nasional untuk Indonesia sudah PKPRI. PKPRI itu termasuk koperasi sekunder di kalangan kabupaten, khususnya di Kabupaten Pamekasan. Itu namanya koperasi sekunder, ya. Terus nama koperasi yang anggota kami itu pun namanya koperasi primer, termasuk KPRI. Jadi bedanya PKPRI sebagai koperasi sekunder dan KPRI sebagai koperasi primernya itu beda. Jadi PKPRI untuk yang sekundernya, untuk yang primernya KPRI. Bedanya di situ. KPRI itu Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Bedanya di situ. Dan itu pun kami sudah banyak anggota PKPRI, termasuk dari beberapa instansi atau lembaga-lembaga lain yang sudah termasuk anggota kami, termasuk anggota PKPRI. Dan itu pun sebagai anggota aktif, dalam artian aktif untuk membayar sumbangan ke pihak kami sebagai koperasi sekunder. Jadi kewajiban dari pihak koperasi primer itu ke PKPRI untuk membayar sumbangan setiap bulan, dibagi berapa anggota, dikalikan berapa besaran yang sudah ditentukan sesuai dengan RRUP tahun sebelumnya. Itu sebagai pandangan sementara terkait dengan koperasi. Terus selanjutnya ada visi misi sama tujuan dari PKPRI sendiri. Tujuannya memang kami untuk di PKPRI itu tidak lepas untuk mensejahterakan anggota. Jadi secara langsung anggota kami, termasuk anggota primer itu harus lebih sejahtera, diprioritaskan dalam artian misalkan untuk pengajuan kreditnya itu harus diberikan, karena yang punya aset-aset itu dari pihak anggota, termasuk anggotanya dari primer. Itu secara langsung kami tetap menggunakan program khusus dalam artian untuk maksimalkan pelayanan terkait dengan kesejahteraan anggota. Contoh bangsa. Yang kedua, di kami itu juga ada program yang namanya program khusus semisal di kami itu ada beberapa anggota kami, termasuk anggota primer itu mau menggunakan fasilitas yang ada di PKPRI itu boleh-boleh saja. Jadi itu ada ketentuan persentasenya dari pihak kami. Itu pun sudah hasil kesepakatan di rapat anggota untuk tapi tahun-tahun berikutnya seperti itu. Ya misinya itu ya tidak lepas dari itu. Terus organ yang ada di koperasi PKPRI ini apa? Termasuk organ itu
termasuk unit usaha kan ya, termasuk unit usaha. Di kami itu ada yang namanya unit usaha sifatnya. Yang kedua ada unit usaha perhotelan. Terus ada unit usaha persewaan yang secara langsung dikomersilkan secara umum. Ya, di unit usaha simpan pinjam itu kita tetap mengalihkan ke anggota primer. Jadi prosedurnya kami tidak melayani simpan pinjam itu untuk pengajuan pinjaman ke pihak negara, tidak perorangan. Kami sudah buat aturan untuk pengajuan pinjaman itu di atas namakan koperasinya. Di atas namakan koperasinya, pas misal ya koperasi A itu mau mengajukan pinjaman misalkan minimal 50 itu nanti di atas namakan KPRI yang bersangkutan, tidak perorangan. Nanti teknis ke bawah termasuk teknisnya dari pihak KPRI terserah dialokasikan ke anggotanya oleh penting untuk pengajuan simpan pinjam itu untuk anggota primer, tidak secara perorangan. Karena apa? Mengingat dengan kondisi risikonya, karena kita kan kalau menyalurkan dana itu untuk pinjaman, risikonya juga sangat besar. Jadi alternatif kami dan usaha kami untuk menghindari kemacetan pembayaran, makanya di itu. Jadi pengajuannya itu dari primer terkait dengan unit usaha di simpan pinjamnya. Terus sekalian untuk yang di bidang perhotelan itu memang secara langsung juga juga dimasukkan secara umum, ya dimasukkan secara umum, dan itu pun bisa ditempati langganan-langganan kami khususnya dari penggerak usaha termasuk dari sales. Alhamdulillah sampai detik ini masih eksis untuk ekspor karena itu dengan lokasi di KPR ini juga termasuk presentatif lah dari segi tempat, soalnya Pak di dalam kota. Akhirnya banyak masih pelanggan-pelanggan yang lama itu masih atau sales itu masih menggunakan jasa kami. Terus sekalian juga digunakan secara umum. Semisal nanti ada acara keluarga, welcome untuk di bidang atau kami juga menyiapkan kegiatan akomodasi, misalkan dari dinas atau dari instansi lain itu mau menggunakan jasa kami dengan pakai akomodasi, kami siap untuk bisa memfasilitasi dengan kamar yang ada. Jadi multi lah hitungannya untuk di bidang perhotelan. Dan kemarin sempat kita ada kerjasama MOU sama pihak OYO Rome internasional selama 2 tahun. Kita uji coba dalam latihan kerjasamanya, kenyataannya tidak sesuai dengan MOU yang kita tanda. Jadi di 2 tahun itu pada masa kontrak kami tidak memperpanjang dengan kerjasama sama pihak OYO Rome internasional. Itu terkait dengan pertanyaannya. Terus sekalian di unit usaha persewaan itu memang ada beberapa unit usaha di persewaan itu banyak usaha-usaha termasuk gedung ya, untuk meeting room ya. Meeting room itu kapasitasnya kami untuk ruangannya antara 100 orang maksimal di 80 orang 50 orang bisa. Biasanya untuk ruangan itu kami pakai dari dinas-dinas terkait, terus sekalian juga untuk umum atau misalkan dari perusahaan, dari PT atau dari multilevel atau di bidang-bidang lainnya. Pokoknya nanti secara umum lah, tidak monoton ke ini. Terus sekalian juga ada ruangan yang kapasitas antara di 500 orang, 500 undangan atau di 600 orang peserta. Itu pun yang namanya ballroom. Itu bisa difungsikan untuk kegiatan acara resepsi, acara yang lainnya termasuk acara wisuda, seminar yang lain itu bisa difungsikan untuk umum juga.
entah itu kegiatan manten, kegiatan workshop, seminar, atau dari kegiatan-kegiatan partai yang lainnya, berarti nggak apa itu kapasitasnya bisa sampai hampir 800 orang itu nampungnya bisa gitu. Nah, terus sekalian semisal nanti ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya berbarengan, sering terjadi kegiatan yang ballroomnya, kegiatan yang meeting roomnya kadang-kadang masih barengan. Soalnya kita kan untuk sementara ini ada tiga ruangan, itu kadang-kadang bisa dikucurkan semua. Itu pun juga sering dipakai untuk acara kegiatan-kegiatan diklat dari pihak instansi atau dari dinas-dinas yang terkait seperti itu. Dan alhamdulillah kita betul dijaring kepada instansi untuk tetap mengadakan kegiatan di KPR itu, termasuk sewa ruangannya seperti itu. Terus lagi kriterianya apa sih ya? Koperasi itu apa namanya, untuk mengedepankan pelayanan yang terbaik, ya pelayanan yang baik. Dan alhamdulillah untuk sementara ini ya pelayanan kami karena dari segi pelayanan insya Allah sudah tidak mengecewakan dari pelanggan seperti itu. Dan kami tetap kepada semua klien atau langganan-langganan yang kami sudah kerjasama sudah menganggapnya menganggap suatu keluarga besar, suatu dokter. Kita mengadakan suatu kegiatan dari dinas A, katakan ya, itu sudah komunikasinya luar biasa. Bahkan di dinas itu ada beberapa bidang, semua bidang itu laginya ke saya, laginya ke kami. Tuh. Jadi sistem manajemen itu tetap jalan, tapi sistem manajemen kekeluargaan juga tetap jalan. Untuk apa? Untuk lebih komunikatifnya, untuk jejaring apa namanya relasinya, betul. Ya kita pendekatan modern kepada pihak kepala dinas yang bersangkutan, kabit-kabitnya, alhamdulillah ada beberapa yang masih konsisten dengan ini. Ya tidak ada. Kami tetap mengedepankan fasilitas. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Terus selanjutnya. Kalau modalnya dari koperasi. Kalau modalnya di koperasi sudah nyata. Di sini kan koperasi itu kan apa namanya, dari anggota untuk anggota. Jadi modal utama itu memang dari sumbangan dari anggota, dikelola sama pihak kami, dimulai pengembangan usaha. Kembali ke awal tadi, kami tetap memprioritaskan pelayanan itu ke pihak anggota yang bersangkutan. Karena aset yang kami punya itu punya anggota. Itu ya. Jadi tetap kami memprioritaskan itu. Setelah langsung dia punya bukan hak pribadi kamu, ya, bukan, itu punyanya anggota. Soalnya anggota yang mensupport setiap bulannya untuk membayar aktif sinyalnya ke pihak seperti itu.